Hai, apa kabar? Udah lama ya, udah lama banget karena memang seperti biasa ibu hamil. Jadi sekarang itu gue udah nggak kerja lagi. Jadi ambil cuti awal karena kemarin kan sempet ya sampai ke rumah sakit yang kondisinya bener-bener nggak memungkinkan, apalagi ditambah kerjaan gue gitu kan. Terus lumayan jauh juga, banyak ini itu, jadi kata dokter disaranin udah bener-bener harus istirahat aja. Nah setelah ke dokter itu konsultasi, jadi posisi bayi itu udah dipanggul gitu, jadi kebanyakan kayak gue ngangkat-ngangkat berat gitulah, dan gue masih maksain untuk kerja kayak gitu. Dan udah berapa lama ya, tanggal 13, mau hampir 1 bulan gue nggak kerja. Dari mulai tanggal 13 kemarin, bulan Oktober, sampai sekarang, sampai nanti gue balik lagi kerja itu di summer, antara bulan Juli atau bulan Agustus. Nah, I will show you something, nunjukin kalau gimana sih prosesnya. Jadi di sini itu misalkan kemarin tuh tanggal 13, tanggal 14 gue kan sampai dibawa ke pakai ambulans kan dari rumah, karena gue sendirian, gue nggak bisa ke rumah sakit sendiri sana, terus dicek segala macam. Dan gue udah langsung teks manajer gue, bos gue nggak bisa masuk karena gue di rumah sakit dan gue benar-benar harus bed rest. Nanti gue kabarin update-nya seperti apa. Setelah seminggu, posisi keadaan gue tuh masih yang drop, masih nggak bisa. Terus udah gitu hari apanya gitu gue ke dokter, terus gue ngecek ke dokter, agak sedikit gimana ya, itu hari ke-8 atau hari 9 gitu gue ke dokter. Gue pikir kan mau dicek apa segala macam, tapi dokter umum ya. Jadi kalau misalkan gue tuh punya gimana ya, kalau di sini tuh sistemnya untuk ke bidan atau ke dokter kandungan itu tuh nggak bisa langsung datang gitu aja. Seperti biasalah di sini yang konsepnya tuh yang lu harus buat appointment. Dan kalau misalkan memang emergency, yang kayak kemarin gue baru buat telepon tuh emergency komplikasi kandungan kayak gitu. Nah intinya kayak gitu. Setelah itu gue konsultasi ke dokter, oh ya udah lu bener-bener harus relax aja dulu, bed rest dulu di rumah gitu. Nah setelah 3 hari gue bed rest lagi, tambahan dari yang tanggal 13 itu, gue telepon ke klinik sini dekat rumah, karena pun dokter yang kemarin tuh, yang dokter umum itu dokter di rumah. Dan gue bilang gue minta surat sakit. Dan you know what? Nah surat sakit di Denmark, kalau misalkan memang lu memang tidak bisa untuk fatal ya, yang bener-bener lu sakit, lu nggak bisa kerja sama sekali, atau misalkan lo operasi atau apalah gitu ya, bukan berarti kayak sakit flu atau kayak gitu mah, kayak 4 hari mah nggak masalah gitu. Apalagi kan gue kerjaannya sekarang udah nggak full time, jadi ya udah nggak masalah. Dan tapi ini kayak mempengaruhi juga nanti gue di maternity leave. Jadi gue minta ini, surat ini. Dan surat ini tuh nggak gratis, gue pikir gratis ya, ternyata harus bayar, meskipun bakal diganti, udah diganti sama tempat kerja. Untuk satu surat sakit itu jadi harus bayar harus bayar 750 kron, which is kalau dirupiahkan dikali 2000 aja lah ya. 1,5 untuk surat doang loh, surat sakit. Nah dari itu sistemnya dokter akan ini gue kirim ke bos gue email, terus bos gue akan update di sistem berdasarkan nomor personal number gue di Denmark. Itu kalau gue itu nggak bisa masuk, gue tuh sakit karena ada komplikasi di kehamilan, ada pesakit ya, masalah kehamilan kayak gitu, sampai dengan nanti maternity leave gitu. Nah jadi selama ini kan gue ngambil 2 bulan nih sakit ya, untuk bed rest 2 bulan. Jadi biar supaya gue tuh dapat tetap gaji dari tempat gue kerja, atau disebut juga Utbetaling Denmark gitu. Jadi kayak meskipun nggak full gaji ya, nggak 100%, kayak 70
70-an kali, 70% atau 80, gua nggak ngerti karena baru pertama juga. Beda-beda, kayak laki gua kemarin sakit tuh beda-beda case-nya, gua nggak ngerti berdasarkan apa. Bos gue kirim ke departemen yang bersangkutan, terus abis itu dokter juga harus kirim ke sana. Nah, nanti dari Kota Madya, daerah tempat gue, mereka akan kirim email gue konfirmasi. Jadi gue kayak apa ya, wajib pajaknya tuh yang nggak terlalu nggak full lah kayak gitu. To be honest, gue nggak tahu prosesnya seperti apa sampai gue telepon kemarin, gue minta bantuan laki gue harus ngomong gitu kan, karena mereka juga untuk bahasa Inggrisnya nggak terlalu ini juga gitu, mereka lebih prefer pakai bahasa Denmark gitu. Terus udah sampai ini, jadi gue tinggal tunggu aja nih gitu. Tapi alhamdulillahnya sih memang tempat kerja gue juga ya memang welcome gue lagi untuk tahun depan kembali lagi kerja gitu. Tapi we will see. Gue sih masih demen tempat kerja gue yang kemarin karena memang vibes-nya itu enak lah. Tapi yang buat gue shock tuh yang surat kayak gini aja tuh, yang bener-bener surat sakit ya. Kalau di sana kan kita kayak surat sakit tuh lebih dari 3 hari sudah surat sakit ya. Kalau ini bukan lebih dari 3 hari. Kalau memang udah lu bener-bener parah, lu kayak gue nih komplikasi lu hamil, terus lu bener-bener sakit yang fatal gitu. Kalau untuk kayak demam apa meriang kayak gitu mah nggak perlu gitu. Cuma kalau lebih dari 5 hari memang harus report ke manajer langsung. Tapi kalau lebih dari seminggu atau 14 hari itu harus ada surat ini. Kalau memang menyatakan dari dokter lu bener-bener nggak bisa kerja kayak gitu. Jadi update-nya sekarang kayak gitu, gue jadi bener-bener di rumah. Hari ini pun pagi gue agak drop juga, gue nggak bisa bangun. Udah kayak orang ngidam bulan pertama bulan kedua parah banget, sampai kayak pun gue relain dia untuk dia di rumah gitu, gue nggak bisa nganterin. Kayak sekarang juga cuaca juga bener-bener udah udah pergantian musim kan, udah musim gugur. Jadi gue nggak mau gerak salah, mau yoga aja gue skip gitu kan. Jadi bener-bener di kehamilan kedua, di menginjak usia mau ke 40 luar biasa. Tapi alhamdulillahnya masih bisa lah gerak dikit-dikit. Memang nggak bisa, dan jangan dipush sih, jangan dipaksain demi kebaikan ya kan. Gitu deh. Jadi sekarang kita cuma diem di rumah aja. Tadi sempat ke supermarket, paling gue beres-beres di rumah. Terus mau kemana-mana juga gue nggak bisa nyetir lama, udah megap banget. Aduh, tapi mau gimana, suami juga tetap harus kerja. Terus kalau mau diem aja di rumah juga bosen ya kan. Terus kayak gila, nothing to do, mau ngapain, bersih-bersih rumah udah, mau jalan udah nggak terlalu ini, kayak ngap banget. Terus gue tuh yang udah lumayan udah gue ngap gitu. Kayak mungkin kalau kalian notice, kayak gue ngomong sekarang aja kayak udah ngap banget. Nah, kayak gini tuh aduh kangen gitu. Kalau di Jakarta tuh kayak pegel dikit gitu, kayak dipijit gitu, atau gue kayak gitu deh. Pokoknya mau gimana lagi, tapi harus jalanin kan. Seperti gitu deh. Ya gitu deh teman-teman lah ya. Jaga kesehatan, selalu bersyukur gitu yang utama. Alhamdulillah kita selalu bersyukur diberi kesehatan ya kan, rezeki, umur panjang, sehat walafiat. So see you in the next vlog. Dan sebelumnya gue minta maaf, gue jarang banget ngevlog gitu kan, karena memang moody, terus kayak capek bawaannya, kayak bener-bener capek banget. Minggu ini tuh kayak besok tuh gue ada schedule untuk ketemu sama orang, terus hari Kamis harus ke bidan, harus mijit, harus banyak. So thank you for watching and stay tune ya. Thank you banget ya teman-teman. Dan kalau misalkan kalian mau tahu apa aja, lu bisa kirim di komen juga, apa misalkan kehidupan di sini seperti apa yang kalian mau tahu. Jadi buat masukan gue juga, atau mungkin gue bisa sharing gitu. Karena menurut gue kadang gue skip juga apa ya gitu. Gue mau info, gue tuh pengen kayak sharing info di sini. Who knows ya, kalian ada yang mau ke sini atau mau kayak gimana, atau
atau yang udah di negara-negara lain juga mungkin perbedaannya apa, kita bisa sharing juga. Tapi untuk tinggal di luar negeri itu butuh jasmani yang kuat. Thank you and